saudara kita sendiri ini ibaratnya belum seperti sapu lidi, semrawut untuk kepentingan sendiri-sendiri, maunya muncul sendiri. Nah inilah sampai kapan? Kalau kita itu nggak sadar, terutama dari bangsa kita harusnya sadar. Oh, kita sudah sekian, propagandanya gini, itu harus merasakan pedes asin kan gitu. Ya cuma sekarang ini belum, makin lama saya lihat itu bahasanya itu pecoan tok. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita sudah membuat konten yang berjudul Dukun versus Kiai. Kita ini merupakan lanjutannya. Kita mengangkat tema ada penghancuran budaya Jawa di dunia perfilman Indonesia. Kalau saya cermati memang mulai tahun 80-an mulai maraknya layar lebar, layar tancap. Ini penggiringan opini, penggiringan mindset ya. Di dunia perfilman kita luar biasa. Setiap ada tema apapun dalam film tadi, ini ketika ada antagonis ya, ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Ini seringkali tokoh antagonisnya itu selalu memakai atribut-atribut budaya Jawa. Tidak hanya sekedar itu, selain atribut, terus biasanya dengan kidung-kidung Jawa. Ini untuk menggambarkan tokoh antagonis. Terus ada yang mau kidung-kidung Jawa, terus pakai doa Jawa yang wilahing skarbono langgeng. Ini untuk penggambaran tokoh antagonis. Sementara tokoh protagonisnya selalu memakai atribut-atribut dari Timur Tengah. Tahun 1999, Yayasan Raket Prasojo pernah berkirim surat ke KPI. Kita mengkritisi ini. Yang kita kritisi waktu itu dunia perfilman maupun ke sinetron, terutama pada waktu itu yang ditayangkan oleh TV Indosiar. Bagaimana penghancuran budaya Jawa, budaya Nusantara khususnya Jawa ini begitu masif. Dalam surat kita ke KPI, kita menyuarakan sebenarnya kalau kita bicara tokoh antagonis ataupun tokoh protagonis, ini sebaiknya objektif. Kalau tokoh antagonisnya itu berciri khas budaya Jawa, kita juga tidak menafikan. Kita juga harus mengakui jujur bahwasanya di dalam masyarakat Jawa, orang-orang yang suka budaya Jawa, yang antagonis juga ada. Tetapi yang protagonisnya pun juga tidak sedikit, juga banyak gitu. Sehingga kalau menampilkan film, cerita film, drama, ya, sinetron, kalau tokoh antagonisnya berciri khas budaya Jawa, seharusnya tokoh protagonis juga berciri khas budaya Jawa. Jangan sampai tokoh antagonisnya berciri khas budaya Jawa, tapi tokoh protagonisnya berciri khas Arab atau Timur Tengah. Atau jangan sampai tokoh antagonisnya berciri khas Jawa, tokoh protagonisnya berciri khas Melayu. Ini juga nggak boleh. Ini nggak objektif.
Kenapa? Karena orang-orang Jawa yang tidak Jawa berperilaku negatif banyak kok, kita harus akui juga. Tetapi orang-orang Jawa yang Jawa berperilaku Jawa juga banyak. Begitu juga mamanya dari suku lain, Madura, Melayu, Cina, ya, Sasak, Bali, Dayak. Ini yang berciri khas berkarakter negatif, ya, antagonis juga ada. Tetapi yang berkarakter protagonis juga ada. Begitu juga ketika film tadi mengambil latar belakang dunia keagamaan. Ya silakan aja. Sebagai umat beragama, kita harus jujur. Umat beragama Islam ini yang protagonisnya ada, tapi yang berkarakter antagonis banyak. Begitu juga mamanya orang Nasrani. Termasuk mamanya tokoh-tokoh agama Nasrani lah. Ini yang berciri khas protagonis ada, yang berkarakter protagonis ada, yang berkarakter antagonis pun juga ada. Seharusnya objektif seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh dunia perfilman Indonesia enggak. Selalu membenturkan antara budaya Nusantara dengan budaya Dayoh. Budaya Jawa selalu dikalahkan. Kadang-kadang kita bertanya, apakah yang membuat film tadi ini ada misi tertentu? Apakah yang membuat film tadi ini bukan orang Indonesia? Atau orang Indonesia yang dibayar oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan kita? Nah, ini supaya gayeng nanti kondotakon, ya, para pemirsa kondotakon di kolom komentar. Nah, di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo nanti ada diskusi tersendiri. Tapi sebelum itu kita buka seperti biasa dengan tembang. Silakan Mas Anton. Rahayu, Rahayu, Asmarandono. Nora gampang wong ngawrit yen tan weruh urip pira. Uripe padha lan kebu angur kebu daging ira kalal yen pinangono pan manungsa dagingipun yen pinangan pasti karam. Rahayu, Rahayu, monggo disambung Bu Nani. Lanjutaken mau nggih. Iya. Rahayu. Rahayu. Carane kang aparing panodi warna-warna wujuding bebaya angrusak tanah Jawane wong klitida tanong ukup ngambut karya datano nyukupi riyai padha
tetanen akeh kang puso rino suhan omo kate rak paceklek abot uripe jalmo raharjaning bumi sirna yekti mubaleng omo salangkung dodro tuhu agung rerusuhe keh pandong wan citalu tan tentrem uriping jalmi ing rahina keh begal darep rinebut risak tataning jalma nekarike wranggenira angadili wong tan ajrepi dotno rahayu. Terima kasih Bu Nani. Udah tembang Dandang Kulo Sabdo Palonake Janji ya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita tadi. Ada penghancuran budaya Jawa, budaya Nusantara secara masif di dunia perfilman Indonesia. Mulai di layar lebar ya, layar tancap ya, setelah itu juga langsung ke sinetron ya. Terutama pada waktu itu televisi Indosiar, dan akhir-akhir ini juga ANTV juga ikut-ikutan ya. Nah, ini yang menjadi kita prihatin ya. Yayasan Rakyat Prasojo pernah berkirim surat ke KPI untuk hal ini. Kalau nggak salah itu kita kirim surat ke KPI itu tahun 2009 kalau nggak salah, bukan tahun 1999. Kalau Rakyat Prasojo berdirinya mulai tahun, Yayasan Rakyat Prasojo itu mulai berdiri tahun 1995. Terus berbadan hukum berbentuk yayasan mulai tahun 1999. Nah, kita kirim surat kalau nggak salah tahun 2009. Terus tahun 2015 itu saya Sutrimo menjadi salah satu calon komisioner KPI Pusat. Nah, waktu itu. Nah, yang kita cermati seperti itu, yang kita sampaikan, yang kita usulkan ke KPI supaya KPI ini objektif. Memberikan teguran kepada para produser film, pada Indosiar ya, pada ANTV dan televisi lain lah waktu itu, yang sekiranya ketika menayangkan film atau sinetron itu benar-benar sangat menghancurkan budaya kita. Setiap ada tokoh antagonis selalu berciri khas budaya lokal
budaya Nusantara khususnya Jawa. Orangnya hitam, terus berangasan, pakai blangkon, padupan pakai aki besar, ada padupan, ada keris. Nah, terus ada kidung-kidung, sehingga saya juga sangat menyayangkan tokoh-tokoh filmnya. Kalau nggak salah satunya itu ada yang ditokohi Sujiwo Tejo juga. Beliaunya berperan menjadi tokoh antagonis dengan lantunan-lantunan kidung Jawa. Ya. Dengan doa-doa mantra-mantra Jawa. Ya. Tetapi tokoh antagonisnya ini berciri khas memakai atribut-atribut Timur Tengah. Ini kan penggiringan mindset yang sangat masif untuk membunuh, menghancurkan budaya Jawa pada generasi muda. Ini yang sangat tidak objektif. Ya. Dan sampai sekarang itu masih berlanjut itu loh, yang kita sedih gitu loh. Sehingga mudah-mudahan dengan nanti ditayangkan video ini, didengarkan banyak pihak, ya, itu nanti lembaga sensor film Indonesia bergerak, KPI bergerak gitu loh. Jangan sampai hal ini terus-menerus berlanjut. Dan saya mohon pada penggiat budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa, semuanya berkirim surat ke KPI menyuarakan ini, daripada Anda bingung berkonflik antar saudara sendiri. Dan ini sangat penting karena ini adalah pendidikan. Apa yang akan terjadi 50 tahun ke depan itu dilihat dari generasi muda sekarang. Sementara saya lihat para penggiat budaya Nusantara khususnya Jawa ini juga masih bingung dengan packaging. Bingung dengan atribut, tapi tidak pernah menyentuh isi. Akhirnya benar-benar para istilahnya penggiat budaya Jawa ewah ing patrap itu benar-benar sangat menyedihkan gitu loh. Ayo kita bergerak bareng, berjuang bareng, jangan malah berkonflik antar teman. Hanya perbedaan pendapat, termasuk saya pernah baca di kolom komentar terus sama Bu Nani diangkat di grup ya. Ada orang yang kalau saya baca itu karena referensinya rendah, dia menyalahkan YouTube kita, video kita yang mengadakan perayaan pengetan Suro. Nampaknya satu, dia tidak paham antara Suro dan Muharram. Ini yang saya sayangkan. Ilmunya belum banyak tapi udah berteriak merasa benar. Ini kan kita sayangkan. Dia tidak mampu membedakan mana Suro mana Muharram. Itu satu. Yang kedua, dia tidak menyadari empan papan. Karena pada video tadi jelas-jelas Rakat Prasojo itu cuma tamu, undangan. Nah, sehingga kita kan nggak bisa nata, sehingga mau copatnya itu campur aduk dengan ajaran Dayoh gitu. Loh, kalau acara yang dibuat oleh Rakat Prasojo tentunya kan kita tata benar gitu loh. Tidak campur aduk dengan ajaran Dayoh. Tapi kan jelas di video tadi kita tuh cuman tamu, diundang gitu loh. Nah, karena si penonton pemirsa ini nampaknya wawasannya nggak luas, dia kan sudah komentarnya negatif. Nampak dia tidak bijak. Nah, daripada Anda bingung menjelekkan pihak lain, ayo kita berjuang bareng. Garapan kita masih banyak kok. Nah, ini supaya lebih gayeng ini dengan tema tersebut, monggo kondo takon ini. Bu Nani,
Pak Giono. Oh gantian sebelah kiri. Oh nggih, Bu Nani kuwi kadung dicekel. Selak lali. Nggih, monggo selak lali. Rahayu. Rahayu. Memang dari awal itu datangnya Dayo itu memang ingin menghancurkan bangsa kita, Nggih. terutama melalui budaya, dan Iya. itu sudah terbukti. Nah, dengan adanya perfilman yang tadi digambarkan peran yang pro dan kontra, itu memang kayaknya budaya lokal kita yang dikalahkan. Iya. Memang awalnya kan seperti itu. Nggih. Nah, mungkin di balik itu skenarionya Iya. itu mungkin memang ada dari sono itu. Dan lagi untuk KPI dan lembaga sensor itu mungkin sudah bekerja sama. Nggih. Itu menurut Sudah, prediksi saya. Nggih. Nah, kalau sudah seperti itu ya otomatis. Nah, upaya kita tadi sudah penyan katakan bahwa mari kita berbondong-bondong untuk berkirim surat ke KPI, Nggih. daripada kita nanti bentrok dengan bolo kita sendiri kan Nggih, gitu. Nah, nggih. sekarang bagaimana cara kiprah kita untuk menyatukan semua budaya yang ada itu, maksudnya menggiring ayo buat surat ke KPI itu bagaimana caranya, nanti mohon dijelaskan. Dan bagaimana dengan generasi muda kita, karena selama ini yang bangkit punya kesadaran itu ternyata yang sudah berumur, contohnya seperti saya. Nah, dan bagaimana caranya menyadarkan generasi kita untuk ikut tergiring ke program kita. Matur nuwun, rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono. Rahayu, Rahayu. Sugeng Dalu. Dalu. Saya menambah sedikit saja. Memang kita ini dihadapkan yang serba dilema, Nggih. terutama dari saudara kita sendiri ini ibaratnya belum seperti sapu lidi, Nggih. semerawut Nggih. untuk kepentingan sendiri-sendiri, maunya muncul sendiri. Nah inilah sampai kapan? Nggih. Kalau kita itu nggak sadar, terutama dari bangsa kita harusnya sadar. Oh, kita sudah sekian, propagandanya gini, itu harus merasakan pedes asin kan gitu. Ya cuma sekarang ini belum, makin lama saya lihat itu bahasa anunya itu pecoan tok. Nggih. Gitu. Jadi kita itu belum menyentuh di mana Nusantara, di mana budaya kita, cuma segelintir gitu. Kita itu sayang, ayo monggo kita bersama-sama saling mengisi budaya kita ini. Kesempatan bukan ini, bukan kita itu mau mengembalikan, kita nggak minta Yeah. punya kita sendiri, Yeah. gitu loh. Tapi kok bahasanya kan pekiwuh, soalnya generasi kita ini makin lama makin mundur, ini nanti makin sulit. Yeah. Soalnya yang gerak ini ya manula. Yeah. Semua manula itu harusnya, manula itu cuma sebagai anu aja, pendorong gitu. Semangatnya itu jiwa mudanya. Tapi ya ini mudah-mudahan lah kita optimis saja bahwa budaya kita ini sudah mulai rantak-rantak itu. Yeah. Ya mudah-mudahan tadi nanti padang jingklan. Terima Yeah. kasih. Ya, terima kasih Pak Giono. Jadi ntar ke Bu Nani dulu. Jadi memang kondisi saat ini ya. Jadi sebenarnya kalau yang dikatakan saat ini yang sudah tercerahkan, yang tua-tua juga tidak sepenuhnya benar. Saat ini banyak anak-anak muda yang mulai tercerahkan, ingin kembali. Cuman permasalahannya yang kita khawatir, yang kita prihatin, seringkali anak-anak muda tadi memiliki ketertarikan terhadap budaya leluhur. Itu beberapa orang itu dari sisi mistisnya. Ya.
Ya semua itu karena kalau saya analisa salah satu dampak dari perfilman tadi. Ketika perfilman itu selalu yang ditampilkan kan sisi mistis. Tokoh antagonisnya itu dengan predikat dukun, dengan suasana mistis. Nah, akhirnya kan anak muda kan malah penasaran, apa itu dunia mistis gitu loh. Padahal kalau kita bicara budaya Jawa, itu bukan sekedar itu gitu loh. Sehingga ketika saya mendapatkan kesempatan, saya pernah diundang mahasiswa teknik. Ya saya bicara tentang dunia teknik, tentang dunia. Saya pernah diundang ini mahasiswa dunia arsitek. Ya saya akan bicara arsitek tentang tata ruang, tentang bangunan. Ya. Karena ketika bicara konsep kayu, ya, entah itu untuk bangunan, untuk rumah, bahkan untuk kapal, leluhur kita ini memiliki teknologi yang jauh lebih dulu muncul, yaitu penyambungan kayu tanpa paku dengan pasak atau pantek. Dan leluhur kita sudah paham betul panteknya ini dari bambu. Ini tentu punya alasan yang kuat gitu. Tetapi karena tadi perfilman yang ditampilkan selalu dunia mistis, akhirnya generasi muda kan tertariknya ke situ. Ini yang saya prihatin. Dan saya lihat saat ini pun yang menggeluti ajaran Dayo itu pun juga para manula juga. Coba kalau kita lihat di rumah ibadah itu rata-rata ya manula-manula. Manula-manula yang kadung mabuk dogma. Generasi mudanya saya lihat banyak mengeksplor diri. Banyak berpikir kritis. Dia tidak lagi mau mabuk dogma. Ini karena berkembangnya sains dan teknologi. Nah, dunia perfilman kalau saya lihat ya, nggak tahu dulunya itu di belakang layar tuh nampaknya ada politik tersendiri nampaknya dari kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa kita supaya bangsa kita menjadi bangsa kerdil dengan cara penghancuran budaya Jawa. Tetapi dunia perfilman Indonesia pun juga ngunduh wayang pakarti. Sehingga akhir-akhir saat ini ya dunia perfilman kita akan mati, tenggelam, kalah dengan dunia perfilman dari luar, terutama dari Hollywood, dari Bollywood, India, Hollywood, Amerika, dan saat ini pun kalah dengan drakor, drama Korea, terus dracin, drama Cina. Dunia perfilman kita hancur. Kenapa? Karena mereka tidak menginjak tanah. Malah tanahnya dihancurkan. Ketika kita bicara akar, ya tentunya akar budaya kita kan ya budaya Jawa, budaya Nusantara. Ya. Nah, dunia perfilman kita ini kan menghancurkan akar sendiri. Sehingga jangan heran akhirnya semua siapa menanam akan menuai. Sehingga saat ini dunia perfilman kita juga hancur karena dia tidak berakar. Entah orang-orang perfilman itu mau sadar atau tidak. Sehingga jangan heran saya banyak artis yang larinya ke politik. Tapi masih bagus lah ke politik. Dia jual nama. Walaupun kalau saya lihat kadang-kadang SDM-nya juga nggak seberapa. Ada yang larinya itu menjadi sales ajaran Dayo. Banyak artis-artis seperti itu gitu. Ada yang perempuan itu yang larinya jual diri, terselubung. Kenapa? Karena dia terbiasa hidup glamor, mewah, tidak punya penghasilan. Ya udah jual diri.
Orang-orang perfilman sadar atau tidak ini dia menuai tanamannya. Karena dia menghancurkan budaya leluhur, dia menghancurkan akar budaya kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyadarkan? Rakyat Prasojo pernah berkirim surat ke KPI. Rakyat Prasojo mencoba membuat pencerahan dengan cara membuat channel YouTube ini. Bagaimana yang lain? Kirim surat aja ke KPI. Semakin banyak semakin bagus lah, biar itu menjadi dorongan. Kita nggak tahu yang di KPI ini orang-orang yang mampu berpikir objektif atau tidak. Orang-orang yang menjadi komisioner KPI ini orang-orang yang berakal sehat atau tidak, kita nggak tahu. Orang-orang KPI ini, entah itu KPI entah itu KPID, ini apakah orang-orang agamis atau tidak, yang penting kita kirim surat aja. Minimal para organisasi penggiat budaya Jawa, minimal berilah pencerahan pada anggotanya, minimal. Semakin banyak yang tercerahkan akan semakin baik. Nah, nanti para anggota-anggota paguyuban organisasi tadi diharapkan juga memberikan pencerahan kepada keluarganya, anak istrinya, ke tetangganya. Caranya lebih baik seperti itu. Kita semuanya bergerak sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kita jangan terlalu berharap penuh kepada kebijakan pemerintah. Sepanjang pemegang kebijakan tadi masih mabuk dogma, masih mabuk ajaran Dayo gitu loh. Kita berangkat dari diri kita sendiri. Yang kita sampaikan logika banget kok. Kalau di dunia perfilman tadi ada sebuah cerita, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Kalau antagonisnya, tokoh antagonis itu dari berlatar belakang budaya Jawa, seharusnya tokoh protagonisnya juga berlatar belakang budaya Jawa. Ada mantra Pangiwo, ada mantra Panengen. Tapi kalau tokoh protagonisnya berciri khas budaya Arab, seharusnya tokoh antagonis juga berciri khas budaya Arab. Ini yang kita minta seperti itu gitu loh. Jadi objektif. Jangan ada penghancuran pada satu sisi budaya leluhur kita. Ya, jadi Mbak Giono dan Bu Nani itu yang ayo kita bergerak bareng. Kalau penggiat budaya Jawa kok manula semua, sebenarnya enggak juga kalau saya lihat. Ya. Cuman contoh kemarin waktu kita diundang di Pertapa itu. Perkumpulan Tabib dan Paranormal Indonesia itu banyak anak-anak muda. Cuman yang kita sayangkan tuh tadi, mereka baru tertarik ada minat di dunia mistik. Dia belum tertarik pada dunia keilmuan yang lain. Berarti pergi saya itu kurang jauh. Oh, iya. Tahu saya itu dimanapun itu orang tua-tua. Iya. Terus waktu saya ikut Kongres Bahasa Jawa, Kongres Internasional Kebudayaan Jawa, saya pernah ikut Kongres Bahasa Daerah Nusantara, banyak anak muda. Ya. Saya pernah ikut Kongres Bahasa Nusantara itu di Gedung Asia Afrika, itu banyak anak-anak muda. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Sasak, ada yang dari Dayak, ada yang dari Buton, ya. Ada yang dari Batak. Waktu itu teman saya satu kamar tuh orang Minang malahan. Mereka mencoba memperjuangkan budaya leluhurnya masing-masing. Monggo sekarang sebelah kiri, Mas Doni silakan. Rahayu. Diskusi tentang sinema perfilman di Indonesia, sinematografi, dunia sinema. Ini sudah banyak disampaikan oleh Bu Nani
Pak Ki sama Romo Trimo barusan ya. Jadi saya hanya mungkin pesan positif diperuntukkan bagi yang ya terkait dengan dunia sinema perfilman yang harapannya nanti bisa menyajikan yang bisa mengemas yang sifatnya bukan paradok lagi. Karena saat ini kan, kenapa kok saya bilang paradok? Mengangkat dengan simbolisme Jawa, dengan sakralitas, misteri maupun yang yang berbau klinik ya. Nah, apakah budaya Jawa seperti itu? Enggak juga kalau menurut saya. Jadi apa yang dikemas dalam dunia sinema perfilman ini justru berlawanan ya. Karena Jawa itu sendiri kan memegang aspek harmoni. Jadi ya ketuhanan, hubungan ketuhanan manusia dan alam semesta. Nah, tapi kalau dikemas seperti itu, akhirnya persepsi yang muncul di masyarakat atau yang di pemirsa ini loh membentuk sebuah stigma yang negatif. Nah, ini yang artinya budaya Jawa yang adiluhung tadi hilang. Artinya ternyata ada budaya yang seolah-olah tanda kutip yang jauh lebih santun. Padahal tunggu dulu Artinya sebelum memahami seutuhnya budaya Jawa, jangan keburu-buru ngambil kesimpulan. Nah, jadi ini bukan lagi kok yang tua-tua yang tadi yang disampaikan Bu Nani yang masih kalau saya melihat tadi ya yang disampaikan Romo Trimo, enggak juga. Artinya mungkin tadi loh yang terkait dengan Pak Yai tadi. Ada yang kedunungan, ada yang enggak. Jadi kadar untuk kembali berkesadaran. Nah, ini yang yang tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Nah, akhirnya itu loh? Orang-orang yang kembali berkesadaran, yang bukan kembali, yang masih memiliki kesadaran untuk ngugemi nah akhirnya kan ironis nih melihat sajian dari sinema perfilman kok kayak gini. Nah, ini loh padahal dampaknya itu nggak benar bagi keberlangsungan Poro Kadang Sedoyo. Ini kan kayak gitu. Jadi harapannya pihak-pihak terkait yang nantinya terinspirasi untuk membuat memproduksi sinema baru ya. Nah, mohonlah dirubah. Artinya jangan yang bersifat paradok lagi, tapi munculkan dulu nilai-nilai adiluhung ya, nilai-nilai budaya Jawa itu sangat-sangat adiluhung. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Mas Anton, Mas Adi. Rahayu. Ini mau kondo Romo. Mengenai dunia perfilman. Soalnya zaman masa kecil saya itu kan lihat film yang bikin candi dengan cuma 1 malam. Nah, itu kan juga sampai sekarang pun belum ada lagi yang sutradara yang bikin film yang nggak bikin candi tapi nggak 1 malam. Tapi dengan cerita Roro Jonggrang itu tadi. Nah, sampai sekarang jadi anak zaman saya kecil sampai saya yang nggak tahu cerita yang asli. Oh ya jadi demit sih gawe kan begitu. Nah, itu dulu Romo. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton.
Rahayu. Rahayu. Di dunia perfilman juga kadang-kadang kan melantunkan kidung-kidung Jawa. Itu kenapa kebanyakan menganggapnya kidung Jawa itu selalu dianggap mistis atau klinik. Kadang-kadang kidung itu isinya biasa aja. Yeah. Apakah faktor-faktornya itu aja? Gajah Romo. Yeah, terima kasih Mas Anton. Ya, Mas Joni. Jadi memang kesadaran itu kan tidak dimiliki oleh semua orang. Ada yang usianya muda punya kesadaran. Ada yang tua malah tidak punya kesadaran. Jadi kesadaran itu kan tidak bicara usia. Seperti halnya saya mendirikan Yayasan Rakat Prasojo itu kan mulai tahun 95. Berawal dari OTB, organisasi tanpa bentuk awalnya. Karena hanya paguyuban yang waktu itu sama-sama perantauan dari Surakarta. Tahun 1995 ini usia saya baru 22 tahun. Nah, jadi usia itu tidak menjadi tolok ukur sebuah kesadaran. Tetapi banyak anak muda yang tidak punya kesadaran juga banyak gitu loh. Ya. Sehingga saya terus mengimbau, mengajak semua komponen bangsa, mari berjuang bersama sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, saat ini film-film yang viral termasuk seperti kisah Badarawi, Mas judulnya itu. Terus sekarang tuh Jalan Pulang, terus apa lagi, Sekawan. Ini saya lihat menampilkan latar belakang budaya-budaya Jawa, tetapi dari sisi mistis dan dari sisi negatifnya. Ini yang saya sayangkan. Saya tidak menonton penuh ya, tapi saya lihat di sekilas potongan-potongan itu. Kalau yang film Sekawan itu malah latar belakangnya kan di Kota Malang itu. Disebutkan Gunung Madyapura. Tapi kalau saya lihat di filmnya tadi yang dibuat syuting ini bukan Madyapura atau Gunung Buring. Tapi yang dibuat syuting itu Gunung Panderman, Batu. Ya. Saya ini bukan penggemar film, tapi saya juga terus kadang-kadang saya cermati. Saya juga bukan orang kedokteran, tapi ketika saya diajak diskusi tentang dunia kedokteran, saya juga bisa gitu loh, terus update gitu loh. Itu yang tangannya banyak, mukanya sangat sampun gitu. Nah, seperti yang dikatakan Mas Hadi tadi, itu juga penyesatan yang membuat cerita. Ya, Bandung Bondowoso membuat Candi Seribu Jadi. Itu kan mitologi yang dikemas oleh kolonial supaya bangsa ini ternina bobokkan. Leluhur kamu itu loh cuman mitos. Yang ditonjolkan tentang mitosnya, mitologinya. Bandung Bondowoso membuat candi seribu itu semalam jadi. Kenapa tidak ditonjolkan tentang teknologinya, arsiteknya? Loh, kalau hanya sekedar mitos, kenapa Candi Prambanan ada? Kalau katanya mitos, tapi faktanya ada. Dan lucunya, bangsa kita begitu bodohnya itu ditelan mentah. Sama-sama mitologi, yang dari ajaran Dayak kan juga mitologi, kok langsung diiyakan? Sementara barangnya tidak ada. Ada mitologi, katanya bulan dibelah, nyatanya bulan nggak terbelah. Nggak ada buktinya. Ada mitologi laut dibelah, buktinya tidak ada. Ada mitologi katanya mampir ke tempat ibadah A, ternyata pada waktu itu tempat ibadah A tadi belum ada. Itu mitologi gitu loh. Tapi kenapa bangsa ini ditelan mentah langsung percaya? Sementara mitologi leluhur kita dianggapnya cuman dongeng.
Kalau hanya sekedar dongeng, tapi kenapa barangnya ada? Bandung Bondowoso dengan mitologi membangun candi 1000 semalam jadi, barangnya ada. Candinya ada. Kok malah nggak dipercaya gitu loh. Sehingga ini kan terjadi paradok tadi kalau istilahnya Mas Doni. Dalam satu sisi kita digiring supaya tidak percaya. Dalam satu sisi kolonial memperkeruh dengan cara apa? Yang diangkatnya itu mistisnya, mitologinya tadi. Kenapa kalau bicara Candi Prambanan kok tidak diangkat arsiteknya, teknologinya? Pada waktu itu belum ada kren loh. Kok bisa membangun Candi Prambanan setinggi itu? Ya. Kenapa kita tidak berpikir tentang teknologinya, tentang arsitekturnya, tentang ilmu untuk memilih tempat? Tanah itu banyak, lahan itu banyak. Tapi kalau pemilihan tempat itu tidak tepat, jogrok. Karena ada lokasi-lokasi tertentu yang tanahnya tanah bergerak. Sekarang nggak jauh-jauh, Prambanan itu di perbatasan Klaten dan Jogja. Sehingga daerah Prambanan itu terbelah jadi dua. Ada yang ikut Kabupaten Klaten, ada yang ikut DIY, ikut Sleman kalau nggak salah. Terus kita ke utara sedikit, ke utara ke timur, daerah Sragen, itu tanah bergerak. Sehingga di daerah Sragen itu tidak ada candi, karena tanah bergerak. Loh ini kan ilmu juga ini tentang ilmu soal tanah itu, tentang ilmu geologi itu ini. Loh leluhur kita udah canggih loh, kenapa itu nggak diangkat gitu loh? Bangsa ini dinina-bobokkan. Nah begitu juga dengan tadi tengah mantra-mantra tadi. Ya. Saya cermati itu entah itu di film dulu sampai sekarang, yang sekarang viral itu Ilmu Sekawan, Jalan Pulang dan macam-macam. Badarwi itu selalu ada melantunkan kidung-kidung Jawa dengan nuansa mistis, tapi lebih mengarah pada sisi-sisi negatif gitu loh. Padahal Kidung Pangiwo ada, Kidung Panengen ada. Ini dunia perfilman kita memang benar-benar kalau menurut saya istilahnya, kalau istilahnya Mas Doni tadi, seharusnya apa? Pinter boleh, goblok jangan gitu loh. Ya. Mereka hanya mengejar benefit jangka pendek, tapi tidak jangka panjang. Dan saya lihat bangsa ini terus-menerus melakukan kebodohan-kebodohan. Kalau istilah Pak Giono, misi ajaran Dayo sukses. Yang goblok bangsa kita, kenapa nggak sadar-sadar gitu loh. Dan yang kita harapkan itu tadi, yang sudah sadar, ayo kita menyadarkan yang lain. Ya minimal keluarga lah, internal kita. Jangan sampai kita sudah tercerahkan tapi keluarga kita belum. Anak kita, menantu kita, cucu kita belum. Ya. Bahkan kita masih sembunyi-sembunyi dari anak kita. Ya harus malu pada diri sendiri toh tentunya. Ya. Tapi jangan berkecil hati. Karena memang menyadarkan orang tuh nggak gampang. Kita terus bergerak. Nah, ada lagi yang mau disampaikan ini. Sampun? Ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan bahasan kita menyadarkan kita semua, entah itu pelaku sinematografi sendiri, dunia perfilman, maupun para pelaku-pelakunya, para bintang filmnya, dan menyadarkan para masyarakat, para penontonnya. Kalau film-film yang seperti itu lebih baik jangan nonton lah. Itu untuk hukuman para produsen film. Ya, walaupun di medsos mereka garap menjadi seolah-olah viral. Ya. Semua orang penasaran. Ya.
kita harus menahan diri. Tapi saya berharap kita semua terus update perkembangan. Itulah sebabnya kenapa leluhur kita dulu tidak pernah mau membuat kitab suci. Tapi kitab sucinya orang Jawa, Serateles itu alam semesta, perkembangan selalu update. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan ini mampu mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.